kesempatannya. Halo semuanya, halo teman-teman semuanya. Gimana kabarnya nih? Mungkin bisa pakai reaction buat yang teman-teman yang udah semangat ya buat hari ini. Gimana nih? Udah pada semangat belum? Oke, Farah sudah, Belva sudah, Abisa juga sudah. Mungkin teman-teman buat yang masih off cam, kalau misal bisa on cam, kita on cam bareng-bareng biar nantinya kelasnya lebih interaktif juga ya seperti itu. Karena di sini kita belajar bareng aja, nggak ada ya terlalu expert atau bagaimana, tapi kita lebih ke sharing, biar nantinya kita lebih enjoy gitu ya buat belajar ya, seperti itu. Oke, mungkin sebelum itu aku izin untuk share screen terlebih dahulu buat apa yang akan aku paparkan. Bentar ya. Oke, boleh minta konfirmasinya udah kelihatan belum ya? Aman, Kak. Udah kelihatan. Oke. Oke, kalau gitu aku mulai terlebih dahulu ya, teman-teman ya. Jadi selamat pagi, semoga teman-teman di sini tetap dalam keadaan yang sehat dan juga bahagia walaupun di hari Sabtu seperti itu ya. Tapi aku ngerasa di sini semangatnya sudah sangat-sangat tinggi gitu untuk kita belajar bareng. Thank you juga buat teman-teman yang udah on cam, mungkin teman-teman belum on cam, kita bisa on cam bareng-bareng seperti itu ya. Nah, sekat aja nanti kita akan belajar terkait beberapa hal seperti itu ya teman-teman, untuk di project management ini sendiri seperti itu, terlebih khususnya di evaluation and closing phase. Seperti yang teman-teman udah pelajari bahwasanya di fase-fase sebelumnya sudah diajarkan ya mungkin dari mentor-mentor yang lain terkait dengan fase awalnya seperti apa project management ini, bagaimana untuk membangun tim yang memang baik dan sebagainya. Dan ini mungkin merupakan materi yang penutup ya terakhir, ketika nantinya sudah project ini udah selesai dilaksanakan, terus so what gitu, apa yang harus kita lakukan seperti itu. Nah, untuk itu aku mau kenalan dulu. Salam kenal lagi teman-teman, namaku Maulana Pratama, aku biasa dipanggil Yoga. Aku saat ini mahasiswa di semester 6 di Teknik Sistem dan Industri Institut Teknologi 10 November ITS angkatan 2020 seperti itu. Dan kesibukan sekarang cukup padat, tapi karena memang di semester 6 ya seperti itu udah mulai padat dengan tugas dan sebagainya, tapi harus tetap semangat. Begitupun dengan teman-teman juga seperti itu. Dan ada beberapa pengalaman yang pernah aku jalani pada saat aku kuliah ini. Yang pertama, di beberapa bulan lalu pernah dia mulai menjadi associate intern di Alta Consulting. Jadi Alta Consulting ini adalah suatu consulting firm yang memang berfokus pada IT seperti itu. Jadi lebih ke IT, risk advisory, manajemen risiko dan sebagainya seperti itu. Di awal tahun kemarin, aku juga sempat magang juga di Petrokimia Gresik di sebagai production intern. Di situ shifting ya dari sebelumnya consulting yang terakhirnya lebih ke strategik dan sebagainya, di production ini lebih ngurusi ke produksi dan sebagainya seperti itu. Lalu untuk pengalaman di perkuliahan di bidang non akademik, aku pernah dilamar juga menjadi si project officer melalui TS 2022. Itu adalah salah satu pengalaman kampus ITS seperti itu ya teman-teman. Lalu juga pengalaman sama perguruan tinggi dan sebagainya. Di situ aku kebetulan diamanai jadi Chief Project Officer, dan aku juga tergabung di Strategy and Growth Analyst di 180 di DC ITS, jadi di cabang ITS-nya, dan Innovation Manager di Bramunastia ITS. Dan ini ada beberapa penghargaan atau achievement yang pernah aku raih selama aku berkuliah di ITS seperti itu. Dan sedikit cerita ketika kita bicara tentang project gitu ya, tentang project management, tentang bagaimana kita akhirnya memanage sebuah project itu dengan baik dan lain sebagainya. Sebenarnya kita nggak seharus selalu memandang sebuah project itu adalah sebagai sebuah project konstruksi misal atau project apapun itu. Tapi dia bisa juga kalian bayangkan itu sebagai hal-hal yang memang membutuhkan kerjasama tim di situ untuk mencapai suatu objektif seperti itu. Dan sedikit cerita, dan ini merupakan pengalaman apa ya, pengalaman project leadership
projectku yang menurutku paling membekas selama aku berkuliah pada saat jadi Chief Project Officer di ITS 2022 yang alhamdulillahnya berhasil mencapai dengan total peserta 55.130 peserta dari 7 negara dan 256 kabupaten atau kota. Nah, sebenarnya yang perlu aku tekankan tadi adalah satu poin bahwasanya proyek itu tidak harus melulu diimplementasikan untuk pekerjaan, untuk nantinya di ranah profil dan sebagainya, tapi bisa kalian implementasikan loh sebenarnya di event ataupun di hal-hal yang membutuhkan tim coordination ataupun beberapa hal lain yang memang perlu untuk adanya sebuah manajemen dengan baik seperti itu. Nah, setelah aku kenal nih, aku udah kenalan, sekarang aku pengen kenalan gitu ya dengan teman-teman gitu ya. Mungkin teman-teman bisa jump ke link berikut, kita kenalan singkat dulu. Aku pengen tahu kalian sebenarnya dari mana, terus kalian kemarin kenapa kok ikutan program ini dan sebagainya gitu-gitu. Ya, aku coba share buat ininya ya. Oke, ada dari food technology, ada dari teknik pangan ya. Wow, keren. Jadi ini juga kalau di ITS tuh merupakan jurusan baru dan cukup potensial ya buat ranahnya karena memang food processing saat ini memang sedang jadi salah satu concern untuk mengembangkan yang lebih baik seperti itu. Ada dari biologi. Wow, ternyata bukan hanya dari teknik aja ya. Biasanya kan project management tuh di pelajarannya di bidang teknik-teknik gitu ya. Oh, ada engineering fisik atau teknik fisika. Oke. Ya betul, di ITS sudah ada di beberapa tahun kemarin. Ada business and management. Wow, sangat diverse ya. Terus ada apa lagi nih? Ada chemistry. Oke, ada dari teman-teman kimia. Wow, sangat-sangat diverse ya. Ada chemical engineering. Nah, biasanya chemical engineering juga sangat erat dengan project management, tapi biasanya hubungannya sama industri proses seperti itu ya. Bagaimana cara pengelolaan pabriknya, lalu bagaimana akhirnya sebuah output dari proses itu berjalan dengan lancar seperti itu. Ada environmental engineering, orang-orang yang biasanya cinta terhadap lingkungan seperti itu ya, untuk manajemen lingkungan dan sebagainya. Oke, dari sini bisa kita simpulkan ya teman-teman bahwasanya sangat-sangat diverse buat akhirnya project manajemen ini menarik untuk akhirnya dipelajari dari jurusan apapun kalian, baik dari jurusan teknik maupun jurusan yang sosial humaniora itu nanti bisa kalian pelajari dan informasikan dengan baik seperti itu. Oke, thank you teman-teman udah mengisi. Sekarang aku lanjut ke pertanyaan kedua. Kenapa mau ikutan program ini gitu? Karena kan teman-teman kan spend waktu ya di sini ya, invest waktu gitu kan di sini. Pagi-pagi belajar gitu ya, kenapa nggak tidur aja gitu-gitu. Biar aku juga tahu sebenarnya apa yang kalian ekspektasikan sih. Apa yang memang kalian ingin peroleh dari program ini. Menurut kalian apa? Oke, linknya jalan kan ya Mas Yan ya? Oke, ilmu PM worth it banget, betul. Jadi orang yang sistematis, boleh, betul banget. Jadi nanti kalian kita bersama-sama bakal belajar bareng ya. Mungkin teman-teman di week sebelumnya udah belajar terkait dengan fase-fasenya juga dan sebagainya. Itu bakal membentuk pola pikir bahwasanya sebuah project dan sebagainya itu membuat kita berpikir secara sistematis juga karena akan ada fase-fasenya, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam implementasinya dan sebagainya. Mau buat personal project, wah keren nih. Semoga terrealisasi dengan baik buat personal project-nya, entah itu project penelitian atau apapun itu. Ada mata kuliah yang sama, pengen keluar dari jurusan. Oke. Ya memang dengan adanya kalau nggak salah aku baca-baca ya background dari Ajak.
Jago Camp ini kan memang untuk mewadahi orang-orang yang pengen belajar lebih gitu ya di luar jurusannya. Misal teman-teman di sosial humaniora yang pengen belajar terkait dengan teknik ataupun dan sebagainya seperti itu. Jadi sangat-sangat sangat-sangat bermanfaat ya buat program ini. DPM dibutuhkan di masa kini. Tentunya iya, dan juga di masa mendatang tentunya. Oke, mau buat personal project dan sebagainya. Oke, apapun itu, harapannya nanti semoga apa yang aku sampaikan bisa menjawab ekspektasi-ekspektasi kalian, sehingga nantinya ilmu ini gak hanya mengendap di kalian, harapannya, namun bisa kalian salurkan, entah itu ke adik tingkat kalian, ke teman-teman kalian yang mungkin belum memiliki kesempatan yang sama untuk join di program ini, dan lain sebagainya. Seperti itu, biar nantinya apa ya teman-teman, kita bisa menciptakan sebuah multiplikatif impact seperti itu yang nantinya kita ajarkan kalian, nanti kalian mengajarkan ke orang lain itu mengajarkan ke orang lain sebagainya. Harapannya ilmu ini bisa lebih bermanfaat untuk kebaikan kita sama-sama seperti itu. Oke, thank you buat teman-teman yang udah join terkait dengan sesi interaktif tadi di Menti seperti itu. Oke, mari kita lanjutkan untuk kelasnya. Nah, karena tadi kita udah pada kenalan, aku udah tahu gitu ya background teman-teman dari jurusan apa aja, dan ternyata tidak hanya dari jurusan teknik, teman-teman ada juga dari jurusan yang humaniora juga, ada tadi juga dari sastra juga sangat menarik, lalu ada dari psikologi juga ya seperti itu. Harapannya nanti aku walaupun sebenarnya cukup teknikal terkait dengan apa yang aku sampaikan, tapi aku coba sampaikan secara sederhana juga seperti itu. Oke, dan ini ada sedikit informasi kelas ya pada kesempatan kali ini, biar kita nanti lebih seru untuk akhirnya penyelenggara kelas ini. Jadi yang pertama, ketika nanti teman-teman ada simbol piala gitu ya, piala berbintang gitu ya, itu menandakan sesi interaktif dan kita ya teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa jawab pertanyaan di situ. Apapun itu, kalian mau nyampein pendapat, kalian mau nyampein sesuatu, sanggahan dan sebagainya bebas, karena kita lebih ke belajar bareng gitu ya. Kita lebih ke belajar bareng, kita interaksi di situ. Dan yang paling penting adalah tidak ada jawaban yang salah dan juga benar. Jadi teman-teman bisa menyampaikan itu secara bebas leluasa gitu, nggak usah terlalu memperhatikan apakah nanti jawabanku benar ya, apakah nanti jawabannya salah, karena dari jawaban yang benar dan salah kita sama-sama diskusi di sini, kita sama-sama belajar, dan tentunya akumulasi poin terbanyak nanti akan aku berikan Imani. Jadi mumpung ini orangnya nggak terlalu banyak juga ya seperti itu, jadi nanti teman-teman bisa aktif buat akhirnya bareng-bareng kita diskusi seperti itu. Oke, kita jalani buat sesi materi pada kesempatan kali ini. Sesuai dengan silabus, tadi aku sempat udah baca juga bahwasanya teman-teman memang di awal minggu udah sangat-sangat teralur ya, udah dijelaskan terkait dengan fase-fase di setiap manajemen proyeknya bagaimana, dan tibalah kita di fase yang terakhir, teman-teman, yaitu evaluation dan juga closing. Nah, kalau semisal di beberapa bahasa teknisnya, itu biasanya disebut dengan project closure, seperti itu. Dan sebenarnya kita ada di mana sih gitu kan ya? Kita ada di mana sih gitu kan? Nah, ini aku refer to project management body of knowledge. Terdapat beberapa fase-fase gitu ya. Fase-fase dari project management atau scope-nya, mulai dari initiating, mulai dari planning, executing, monitoring and controlling, dan tibalah kita di sini yaitu di closing seperti itu. Ada yang mau cerita dulu kalian selama ini belajar apa aja? Mungkin ternyata kemarin aku udah diajari ini Mas, atau udah pernah belajar ini gitu. Yang buat menarik itu ini Mas, yang sebelumnya aku belum tahu, terkait dengan ini aku jadi tahu gitu. Ada yang mau cerita dulu, teman-teman? Boleh yuk teman-teman yang punya pengalaman seru langsung cerita. Karena kan kita udah kelas selama 6 minggu nih Kak sebelumnya. Jadi kayak aku yakin udah banyak banget materi-materi seru yang didapat teman-teman. Jadi boleh yuk diceritain ke Kak Yoga mungkin. Iya. Ya, ada yang mau cerita?
Oke, Nafesya, silakan. Oke, Kak, mungkin highlight bagian yang kemarin udah pernah belajar terus ngerasa sangat interesting di situ itu di bagian planning ya, Kak. Jadi kalau nggak salah planning itu kemarin dapat di week ketiga. Nah, pas belajar di bagian planning itu kayak ternyata banyak banget hal-hal yang harus dipersiapkan sebelum apa namanya nanti masuk executing. Jadi gitu kayak misalkan kalau dulu aku kalau mau bikin event tuh nggak serinci itu sampai memperhatikan resource ada kayak gitu. Nah, sedangkan pas di belajar planning itu benar-benar kayak setiap resource lo harus diperhitungkan karena nanti ketika executing biar nggak keteteran. Semacam itu sih Kak, dan itu menurut aku sangat insightful dan nambah pengetahuan aku banget. Oke, thank you. Sangat insightful ya dari Nafesya tadi terkait dengan pengalamannya untuk mengikuti selama rangkaian kegiatan ini. Ternyata interestnya di bidang planning-nya. Bener banget, karena planning itu merupakan hal yang krusial. Karena ketika kita gagal untuk merencanakan, sebenarnya kita adalah sedang merencanakan untuk sebuah kegagalan. Jadi memang fase planning ini adalah fase yang sangat-sangat kritis ya dalam sebuah project management ini. Dan sebenarnya untuk masing-masing fase dan sebagainya itu ada korelasinya. Nanti kita akan bahas juga terutama di fase yang closing atau project closure-nya ini. Oke, thank you sudah sharing di kesempatan kali ini. Kita lanjut dulu. Sebenarnya apa sih itu project closure? Seperti itu ya. Jadi tadi kalau misal di sini udah dijelasin ya, mulai dari initiating di awal, lalu ada planning gitu ya, bagaimana kita merencanakan, lalu bagaimana kita mengexecute. Setelah execute berarti projectnya sudah berjalan seperti itu ya. Bagaimana sih kita monitoring dan controlling agar nantinya tetap on track gitu ya terkait dengan project manajemennya dan nantinya bakalan closing atau kita menutup secara resmi seperti itu ya pelaksanaan dari project kita seperti itu. Dan apa itu sebenarnya project closure? Jadi project closure adalah sebuah fase terakhir ya teman-teman dalam manajemen project itu sendiri yang memang dilakukan untuk sebenarnya nggak hanya untuk menutup projectnya itu sendiri, tapi kita menggali informasi sebenarnya apa sih yang udah selesai dilaksanakan dan apa sih yang belum, bagaimana sih potensi perbaikan dari pelaksanaan proyek itu hingga memastikan seluruh project deliverables-nya nanti disampaikan dengan baik kepada customers atau kliennya. Jadi deliverables itu adalah hal-hal ataupun syarat-syarat yang memang harus ada gitu. Misal dalam sebuah project untuk nantinya kita membuat sistem IoT atau sistem sensor terintegrasi. Berarti kan deliverables-nya harus ada codingannya, harus ada wujud produknya, dan lain sebagainya. Itu namanya deliverables. Jadi project closure ini berfokus pada itu teman-teman. Tidak hanya kita menyampaikan penutupan sebuah project itu kepada customer, tapi kita juga menggali informasi di situ terkait dengan sebenarnya apa sih yang bisa diperbaiki untuk keperluan project selanjutnya, seperti itu. Dan di sini aku bagi ada tiga bagian utama dalam project closure. Nanti mungkin teman-teman kalau merasa bahasanya terlalu teknis atau lain sebagainya, nanti bisa kita diskusikan seperti itu, atau teman-teman masih belum paham bisa kalian potong, bisa kalian tanyakan juga di sini. Jadi sekali lagi aku tekankan bahwasanya ini nggak hanya bisa berlaku untuk pekerjaan secara profesional, tapi teman-teman bisa juga aplikasikan dalam semisal event dan sebagainya seperti itu. Seperti yang teman-teman kalian bicarakan tadi, seperti itu. Dan hal yang pertama adalah wrapping up the project. Jadi bagaimana sih kita itu memastikan project yang selama ini udah kita laksanakan nih, udah diimplementasikan, udah dieksekut, itu telah disetujui dan diterima oleh si customer-nya atau si kliennya, seperti itu. Dan ada beberapa hal yang memang harus diperhatikan seperti itu ya, mulai dari fasilitas, mulai dari customer-nya, mulai dari vendors-nya, dan nantinya kita akan belajar juga terkait dengan reporting-nya. Contohnya bagaimana sih Mas? Semisal gini, kita ada proyek pembangunan gedung gitu ya. Proyek pembangunan gedung di mana nih dalam proyek pembangunan gedung ini tentunya ada fasilitas-fasilitas kan yang digunakan untuk membangun gedung itu sendiri gitu kan. Misal ada hunian untuk pekerja-pekerjanya seperti itu, ataupun ada ruang
yang bisa digunakan untuk meeting, yang bisa bongkar pasang itu, seperti itu biasanya di proyek konstruksi kan ada seperti itu. Nah, itu nanti fasilitasnya berarti apakah sudah bisa diselesaikan atau sudah bisa ditutup dan sebagainya. Lalu apakah deliverables tadi sudah disampaikan kepada customer? Apakah kita sudah bayar juga sudah bayar terkait dengan tagihan dari vendornya ketika memang kita bekerja sama dengan vendor, dan kita juga bakal membuat reportnya seperti itu. Nah, selain wrapping up the whole project, kayak informasi jalannya sebuah project ini dari awal sampai akhir itu sebenarnya gimana sih? Apakah kita udah sukses ya? Apakah kita udah belum sukses ya? Atau kayak gimana sih? Kita nanti bakal belajar di fase yang wrapping up the project. Selain itu, kita juga akan belajar terkait dengan evaluation of performance and management of the project. Jadi, ketika kita melaksanakan sesuatu, pastikan berhubungan sama planning dan executing gitu kan. Apa yang kita rencanakan, terkadang ada gap atau ada perbedaan dengan akhirnya eksekusinya itu nanti gimana. Boleh jadi kita secara optimis gitu ya, merencanakan sebuah project itu untuk memiliki performa atau memiliki kualitas yang A, B, C, dan D. Tapi ternyata di dalam pelaksanaan di lapangannya, kita mengalami kesulitan karena faktor lingkungan dan sebagainya. Nah, maka dari itu penting akhirnya untuk kita melakukan evaluasi ini, teman-teman. Baik evaluasi di tim project-nya maupun di individual evaluation-nya, seperti itu. Lalu, kita juga akan belajar terkait dengan retrospektif. Jadi, retrospektif ini adalah sebuah metode untuk akhirnya itu kita bisa tahu sebenarnya apa sih yang bisa kita jadikan pelajaran gitu untuk pelaksanaan proyek selanjutnya, seperti itu kan. Misal gambaran besarnya adalah seperti ini, teman-teman. Ketika misal kalian ada proyek untuk membuat sebuah produk sensor gitu ya, untuk sensor masker seperti itu ya. Ternyata kalian pada saat implementasi proyek pertama itu kalian menggunakan jenis coding yang A seperti itu. Oh, ternyata setelah kita pelajarin sebagai untuk mendeteksi image recognition dan sebagainya gitu, kita lebih baik pakai jenis sistem yang B kayak gitu-gitu. Nah, nanti kita bisa gunakan hal-hal tersebut kayak istilahnya apa yang bisa kita pelajari seperti itulah dari pelaksanaan proyek yang di masa lampaunya untuk kebaikan atau kesuksesan proyek kita di masa yang akan mendatang. Ini ada keywords-nya, key points-nya yang bakal kita pelajari mulai dari fasilitator, mulai dari managing, organization, dan tim. Nanti kita bakal pelajari, teman-teman. Seperti itu. Berarti ketika memang ada bahasa yang kurang dimengerti, bisa ditanyakan aja. Nah, ada simbol ini nih. Apakah semua proyek harus selesai sesuai dengan rencana awal? Ada yang mau berpendapat? Ada simbol piala berbintangnya juga. Jadi nanti teman-teman yang mungkin mau sharing dan sebagainya, salah atau benar, teman-teman tetap dapat aku catat gitu ya. Nanti kita akan koordinasi buat rewardnya. Ada yang mau sharing? Oke. Ada Faras, silakan Faras. Oke Kak, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf belum bisa on cam. Jadi apakah semua proyek harus selesai sesuai dengan rencana awal? Karena I think mungkin kita bisa berencana, tapi dengan adanya kita ada perbedaan pendapat mungkin di pas berjalannya sebuah planning ataupun kita berdebat dengan waktu, dengan tenaga, masing-masing waktu teman-teman masih beda-beda karena kita juga butuh anggota. Mungkin ada sedikit kalau mungkin nggak terlalu jauh perbedaannya dari rencana awal seperti itu Kak. Oke, thank you Faras, sangat-sangat menjawab seperti itu. Ada lagi yang mau sharing, teman-teman? Teman-teman yang lain mungkin? Oke, ada 3 lagi. Ada Navesha, silakan. Oke Kak, kalau menurut saya pribadi mungkin bisa menambahkan juga yang dari dijawab oleh Muhammad Faras, semua proyek
tidak mungkin selesai sesuai dengan rencana awal seperti itu. Nah, kemudian saya juga memiliki pendapat bahwasannya kalau semisal semua proyek itu dilaksanakan secara sempurna, maka untuk apa ada tahap evaluasi? Maka tidak akan ada nama tahap evaluasi gitu. Nah, jika tidak ada tahap evaluasi, maka tim tidak akan berkembang dan tidak akan belajar. Oke, sangat-sangat bagus ya jawabannya. Jadi emang ada evaluasi, ada proses improvement di situ untuk akhirnya kita sama-sama belajar dengan lebih baik lagi. Oke, tadi terakhir Abisa ya mau berpendapat juga. Monggo, silakan. Kalau masih enggak, aku cuma nambahin aja ya. Jadi benar benar yang dibilang teman-teman ya. Apakah semua proyek itu harus selesai sesuai dengan rencana awal? Ya sebenarnya sih kalau memang bisa ya, kalau memang memungkinkan ya diharusin. Kalau memang nggak memungkinkan ya nggak usah, itu nggak apa-apa. Karena kan kita juga di tahap project management kan kemarin seperti yang kita lihat ya, itu kan ada tahapan ya. Tapi mungkin yang di sini yang pengen aku sorotin itu sendiri ada di tahap executing sama yang bagian monitoring yang di tahap ketiga dan keempat itu ada. Dan ketika kita sudah sampai di tahap executing dan monitoring, evaluating gitu, kita kan emang pasti melihat ya ini kira-kira project yang kita lakukan ini itu emang resource itu masih memadai atau enggak, duitnya masih cukup atau kagak, waktunya masih ada atau udah habis gitu dan sebagainya. Dan berdasarkan evaluasi dan executing yang kita lakukan secara kontinu tersebut kan pasti kita jadi bisa menentukan bersama-sama itu ini kira-kira proyek ini itu memang bisa selesai dengan rencana awal yang kita susun di tahap planning ataupun tidak gitu, berdasarkan pertimbangan resource yang kita miliki dan mungkin juga beberapa pertimbangan aspek lainnya. Seperti itu, Kak. Oke, thank you Abisa. Sangat-sangat saling melengkapi ya jawaban di antara kalian. Thank you banget buat Faras, Napesha, dan juga Abisa udah jawab. Jadi benar semuanya. Jadi memang terkadang apa yang kita rencanakan di awal gitu ya, plan yang memang kita optimis untuk bisa kita implementasikan, terkadang pada pelaksanaannya memang terkadang ada kendala ataupun jauh lebih baik juga ada kemungkinan hal tersebut. Nah, hal tersebut teman-teman itu sangat berkaitan erat dengan tipe project closure. Kayak akhirnya nanti kita di akhir kita menutup sebuah project itu dikatakan sebagai project yang seperti apa sih? Nah, kita belajar tipe-tipe project closure seperti itu. Yang pertama ada jenis tipe project closure yaitu normal. Ketika normal itu memang project telah diselesaikan secara menyeluruh, memang kita bisa melaksanakan hal tersebut dengan tuntas seperti itu dan kita bisa menyampaikannya juga kepada customer sesuai dengan tenggat waktu yang memang telah ditentukan, seperti itu. Ketika tadi memang ada contoh seperti itu ya, pembangunan sebuah gedung, oke direncanakan dalam 6 bulan, ternyata semuanya berjalan dengan lancar, tidak ada kendala yang mungkin bakal membuat proyek ini itu mundur dan sebagainya, ataupun dari segi material bahan-bahannya sudah sangat mencukupi, dan kita bisa menyelesaikannya dengan tepat waktu, dengan budget yang memang udah kita sepakati di awal, seperti itu, maka dikatakan normal, seperti itu. Lalu yang kedua, ada tipe prematur, teman-teman. Nah, kalau yang tipe prematur ini, ketika tadi ada kemungkinan untuk akhirnya proyek itu, oh ada kemungkinan buat telat loh, buat proyek ini, tapi ada juga nih yang justru lebih cepat, seperti itu, teman-teman. Nah, biasanya, kenapa kok proyek ini bisa selesai lebih cepat, itu biasanya ada pengurangan atau eliminasi terhadap beberapa bagian dari proyek itu sendiri. Semisal nih, kita ada proyek konstruksi gedung gitu ya. Gedungnya ada 3 bagian, 3 gedung utama gitu ya. Jadi ada 3 bangunan seperti itu. Ada 3 bangunan, ternyata setelah berada di tengah, dari keputusan manajemen klien kita, itu ternyata kita nggak bisa, budget kita nggak sampai untuk akhirnya membangun di gedung yang ketiga, seperti itu kan. Jadi sebelum akhirnya kita beli bahan baku dan sebagainya, maka itu bisa diubah teman-teman, scope dari proyeknya. Jadi akhirnya kan proyeknya jauh selesai lebih cepat seperti itu ya, karena adanya eliminasi-eliminasi hal yang harusnya kita lakukan, menjadi kita nggak lakukan, karena ada batasan-batasan itu sendiri. Ataupun ada keterbatasan dari pihak manajemennya, seperti itulah. Dan kebalikan dari prematur ini, itu biasanya ada perpetual project, seperti itu. Nah, perpetual ini bagaimana sih? Seakan-akan nih, kita nih nggak selesai-selesai gitu proyeknya, gitu kan. Kalau mungkin teman-teman ada yang apa ya, ada yang pernah lihat gitu ya, gedung-gedung di
di jalanan yang mungkin kok nggak selesai-selesai dan sebagainya apa kalian curigai itu sebenarnya kenapa gitu kan. Nah sebenarnya kalau berdasarkan teori itu perpetual itu biasanya project yang nggak kunjung selesai dikarenakan adanya penambahan deliverables yang memang ingin ditambahkan secara terus-menerus seperti itu teman-teman. Contohnya kita kalau bicara sekarang ya terkait dengan industri teknologi sekarang kan semakin banyak ya seperti itu ya. Kalian biasanya kalau lapar udah ada Shopee, ada Gojek dan sebagainya gitu-gitu. Nah, ada kalanya juga ketika kita mengembangkan sebuah aplikasi, misal nih di kesepakatan awal kita proyeknya adalah untuk melakukan identifikasi lokasi rute yang paling efektif untuk akhirnya kurir makanan itu bisa sampai ke tangan pelanggan seperti itu kan, tangan kita sebagai konsumen seperti itu. Udah disepakati seperti itu, tapi ternyata nanti ditambahi lagi nih, ditambahi untuk fitur tracking makanannya, nanti ditambahi fitur chattingnya seperti itu. Ya, kayak ditambahi terus kayak gitu. Bayangannya seperti itu ya teman-teman. Jadi memang ada penambahan-penambahan yang secara konstan itu ditambahkan secara terus-menerus. Jadi seakan-akan ini proyek ini nggak kunjung selesai. Seperti itu. Lalu yang keempat, itu ada failed project. Ya, jadi failed project ini memang project yang gagal. Bisa disebabkan oleh berbagai kendala ya teman-teman, baik dari internal ataupun eksternal dan sebagainya. Jadi kalau dari internal mungkin tiba-tiba adanya keterbatasan dari dananya, tiba-tiba ada suatu kendala seperti itu, atau mungkin dari eksternal, misal sebuah project itu ya, project kan kita bilang, misal kalau misal dari eksternal ada sebuah panitiaan gitu ya yang mengadakan sebuah konser gitu kan, sebuah konser ternyata tiba-tiba COVID gitu kan, tiba-tiba COVID menyebar seperti itu kan which is itu dari eksternal gitu kan, dan kita nggak bisa kontrol hal tersebut, dan mau nggak mau antara kita menganggap kita nggak jadi pelaksanaannya atau kita mengubah prioritas pelaksanaannya, yang itu adalah di tipe project yang kelima. Jadi bisa loh kita teman-teman untuk akhirnya mengubah untuk prioritas yang kita tetapkan di awal untuk akhirnya kita rubah seperti itu. Sebagai contoh, pada saat krisis moneter di tahun 80-an seperti itu ya. Nah, mungkin ada beberapa industri-industri, misalnya industri konstruksi dan sebagainya, itu sudah direncanakan gitu kan proyeknya selama beberapa periode sebelumnya untuk membangun sebuah fasilitas dan sebagainya gitu-gitu kan. Nah, buat perencanaan proyek yang akhirnya dia merencanakan untuk membangun fasilitas dan sebagainya karena tiba-tiba ada krisis ekonomi, maka dia bisa mengubah prioritasnya dari yang sebelumnya adalah membangun fasilitas menjadi bagaimana caranya dia untuk menggali atau menyimpan uang sebanyak-banyaknya seperti itu. Jadi tipe proyeknya bakal diubah seperti itu teman-teman. Jadi ini sangat sering terjadi biasanya yang change priority ini ketika kita udah didefinisikan prioritas kita mau satu hal gitu. Ternyata karena adanya beberapa kendala mungkin dari internal atau eksternal kita harus mengubah dari prioritasnya seperti itu. Nah, ada pertanyaan lagi nih. Menurut kalian apa tipe project ini? Tadi udah sempat aku singgung juga gitu kan, ada beberapa tipe project dan juga ada beberapa contohnya. Ada yang mau menerka-nerka? Kali ini gak ada jawaban benar dan salah. Kira-kira tipe project apa sih ini? Oke, Faras lagi, silakan. Oke Kak, mungkin dari Gojek sendiri seperti perusahaan fintech, bukan fintech nih, lebih ke teknologi nih, lebih ke perpetual nggak Kak? Oke, kenapa tuh? Karena pasti di situ pasti ada inovasi, karena kompetitor juga banyak di situ. Gojek ada Grab juga, ada banyak, apalagi kalau emang ada aplikasi-aplikasi di luar. Jadi kompetitor tuh memberikan inovasi, dan perpetual pasti lebih ke seakan-akan tak selesai, tapi situ pasti ada improvisasi di. Oke, thank you Faras buat opininya.
Silakan buat Farid Dastuti. Oke, izin menambahkan Kak, ya setuju kalau misalnya menurut saya ini tipe yang perpetual karena mungkin tambahan dari masukan-masukan konsumen untuk perbaikan layanan dan sebagainya itu jadi untuk improve perusahaan ini gitu. Jadi terus ada improvement selama berjalannya, mungkin itu Kak. Oke, thank you buat opini dan juga sharingnya terkait dengan mungkin pendapat kalian gitu ya terkait dengan sebenarnya Gojek ini tipe projectnya apa sih seperti itu. Dan benar terkait dengan tanggapannya tadi bisa kita artikan definisikan sebagai perpetual juga ketika memang ada kondisi improvement di situ ditambah lagi seperti itu. Tapi sebenarnya untuk memandang tipe project apa itu tergantung konteksnya juga gitu. Semisal ada juga loh, semisal di dalam suatu ekosistem Gojek ini pastikan juga ada project untuk pengadaan merchandise untuk ininya, untuk si drivernya seperti itu. Misal project pengadaan jaket untuk para driver sejumlah 5.000 gitu kan. Oke, diadakan secara 5.000. Nah, itu kan berarti juga bisa berarti project normal gitu ya, atau mungkin project yang bisa dipercepat atau dan sebagainya seperti itu. Tapi kalau misalnya kita bicara terkait dengan aplikasinya, mungkin dikembangkan terus, kita bisa anggapnya secara perpetual seperti itu. Jadi untuk mendefinisikan akhirnya project type-nya itu apa, itu tergantung konteksnya gitu. Apa yang memang sedang kita ukur seperti itu sih. Oke, thank you teman-teman buat sharingnya tadi. Dan itu tadi kita belajar terkait dengan project type ya, seperti itu. Nah, kita masuk ke bagian pertama terkait dengan wrapping up the project. Bagaimana sih fase-fase atau tahapan-tahapan kita nge-wrap up project-project yang telah kita rencanakan, telah kita implementasikan, kita monitoring, kita kontrol, akhirnya kita wrap up seperti itu. Dan ada beberapa ini ya teman-teman, aktivitas yang memang biasanya dilakukan seperti itu untuk wrap up activity untuk wrap up project ini sendiri. Yang pertama, getting delivery acceptance from the customer seperti itu. Jadi ketika aku cerita tadi, kita dimintai untuk project membuat sistem sensor seperti itu ya. Maka aktivitas yang kita lakukan adalah di akhir untuk akhirnya kita mengkonfirmasi apakah memang sudah betul begini seperti itu. Apakah memang hal ini sudah sesuai dengan apa yang telah disampaikan, diekspektasikan di awal untuk kita kerjakan seperti itu. Lalu yang nomor 2 itu shutting down resources and releasing to new users. Contohnya adalah seperti ini teman-teman. Kalian bayangkan kalian punya perusahaan konstruksi seperti itu. Kalian punya grup di situ untuk tim pelaksana teknisnya, lalu ada juga manajernya di situ ya, kayak gitu-gitu. Dan semisal di proyek pertama nih kita ada proyek pembangunan si gedung A seperti itu. Oh, gedung A udah selesai nih. Ya gitu kan, udah selesai, otomatis kita harus kalau bahasa teknisnya itu ngerilis ya. Rilis resource gitu. Jadi tim-tim pelaksana teknis yang kita kerjasama pada saat pelaksanaan pembangunan gedung A itu udah harus kita rilis untuk akhirnya nanti kita notified untuk diarahkan ke proyek-proyek yang baru, ataupun nanti kalau misal tim pelaksana teknis ini kontrak berarti kita sudahi kontraknya, kita bayar kontraknya dan sebagainya seperti itu. Jadi lebih ke kita nge-shutting down dari resource dan ngerilisnya atau mengalokasikannya kepada proyek-proyek atau kegunaan-kegunaan yang lain. Jadi kita sudut pandangnya sebagai si project manager gitu ya teman-teman. Atau kalaupun semisal teman-teman lagi di organisasi mahasiswa gitu ya, di Ormawa di kampus kalian, kalian sebagai kepala departemen A gitu ya. Terus ada project nih, event ini dengan orang yang sama kalian laksanakan itu. Kalau event ini udah selesai, otomatis orang-orang yang ada di dalamnya kan tentu harus diassign ke project-project lain. Ataupun kalau misal nggak ada, berarti kita bisa celebration untuk akhirnya menutup rangkaian project itu tadi, seperti itu. Nomor 3, reasoning project team members, seperti yang udah aku katakan tadi. Jadi lebih ke team members-nya,
kalau misalnya yang nomor 2 itu nggak hanya fokus ke tim membersnya, tapi juga bisa ke semisal fasilitas atau apapun itu yang memang biasanya kita gunakan seperti itu. Lalu yang nomor 4 itu adalah closing account and seeing all bills are paid, seperti itu. Nah, untuk beberapa proyek-proyek besar, tentunya kita juga harus mengecek nih tagihan-tagihannya apakah sudah terbayar semua untuk masing-masing vendor yang kita ajak kolaborasi. Kalau semisal kita ada di proyek pembangunan gedung atau konstruksi gitu ya, kira-kira untuk vendor pengadaan semen ini udah terbayar semua belum ya, ataupun masih ada yang ditunggak atau dan sebagainya seperti itu. Nah, itu kita sebagai project manager harus paham, benar-benar paham untuk akhirnya tanggung jawab tersebut harus benar-benar diselesaikan. Dan ketika memang udah kita cek hal tersebut, maka kita bisa menyampaikannya hasil dari project ini kepada si customer-nya seperti itu. Dan akhirnya kita membuat the final report. Ya, jadi ada beberapa tahapan, 6 tahapan ini yang akhirnya itu kita bisa mengatakan proyek kita tutup secara resmi gitu. Jadi kita nggak hanya misal disuruh bangun gitu ya, bangun sebuah bangunan, udah bangunannya udah ada gitu, terus kita tinggal nggak gitu ya gitu teman-teman. Jadi kita tetap ada beberapa tahap step-nya seperti itu. Dan aku juga pengen meng-highlight gitu ya ke yang nomor 5, delivering project to the customer. Itu bukan hanya semisal customer kita ini pengadaan pembangunan gedung gitu ya. Kita nggak hanya gedungnya udah jadi, ya udah kita serahin aja. Tapi kita juga ngedeliver itu bukan hanya produk fisiknya tapi informasinya juga. Semisal gedung ini dibangun berapa lantai. Nah, nanti dengan adanya lantai-lantai ini berarti ada konsiderasi ketika nanti ada kejadian bahaya, kita harus ngapain-ngapain aja. Jadi kita lakukan pencerdasan. Kita lakukan transfer knowledge kepada customer atau klien kita juga, agar nantinya ketika memang customer klien ini menggunakan project hasil yang kita kerjakan dengan tim project kita bisa si customer atau klien ini bisa menggunakannya dengan baik seperti itu. Lalu yang terakhir ada creating the final report itu tadi ya. Nah, ini teman-teman kalau semisal teman-teman bingung seperti itu, untuk identifikasinya gimana sih Mas gitu kan? Karena kan di project closure atau penutupan sebuah project ini banyak ya aspek-aspek yang perlu diperhatikan ya. Kiranya apa aja sih biar kita nggak bingung gitu ya. Nah, biasanya project manager itu dia menggunakan check sheet ini teman-teman untuk memudahkan di akhir ngecek di akhir gitu ya. Jadi ini aku ambil dari buku yang aku pelajari selama kuliah. Kayak misal dari segi timnya di sini, lalu ada dari segi vendors atau kontraktornya gitu ya, ada dari customer-nya, ada dari equipment, facilities atau resource yang kita gunakan, dan berbagai hal yang bisa kita tambahkan. Misal dari segi tim, apakah staff project ini udah dirilis atau udah bisa di-assign ke tugas-tugas yang baru atau belum, kayak gitu-gitu. Apakah sudah kita sebagai tim project udah melakukan performance review atau review kinerja, analisis kinerja kita selama project, apakah sudah dilaksanakan gitu. Kita bisa checklist seperti itu. Misal di vendor, berarti hubungannya apakah tagihan-tagihan terkait dengan pembiayaan di vendor udah diselesaikan, kayak gitu-gitu. Dan ini ada beberapa juga buat customer, equipment and facilities, dan sebagainya. Nah, ini refer di Project Management, The Managerial Process 5th Edition ya, by Eric Larson dan Clifford F. Gray. Jadi ini secara memang dipelajari secara umum untuk akhirnya kita menutup secara project itu biasanya untuk memudahkan ya, itu kita menggunakan check sheet ini. Dan ini nggak saklek sebenarnya teman-teman, kita bisa sesuaikan dengan apa yang memang kita sedang lakukan seperti itu. Dan bayangin ketika memang hal-hal atau metode ini kita terapkan juga dalam proyek-proyek dengan skop yang terkecil. Semisal event aja deh. Aku yakin event kalian bakal booming dan bakal sukses lah kalau kalian memang menerapkan beberapa metode-metode yang udah kalian pelajari selama ini ya, mulai dari initiating sampai nge-close project ini seperti apa, seperti itu. Dan ini beberapa aku review terkait dengan final report-nya, dan biasanya
itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam final report, yaitu minimum ada konten-konten 5 ini. Ada executive summary, ada juga review dan analisisnya, ada rekomendasinya apa, ada lesson learned-nya apa, dan juga appendix atau hal-hal yang mendukung untuk kita lampirkan seperti itu. Nanti kita akan bahas satu-satu. Nah, tapi sebenarnya nggak saklek juga buat akhirnya harus cuman ada 5 ini. Terkadang di beberapa project report itu ada juga tambahannya biasanya sesuai dengan manajemen projectnya itu sendiri mau kayak gimana. Tapi bare minimumnya biasanya itu di setiap project report itu ada 5 ini seperti itu. Oke, kita masuk yang pertama teman-teman, executive summary gitu kan. Nah, gunanya apa sih executive summary ini? Sebenarnya adalah ketika misal laporan project itu ada 100 halaman gitu ya. Nah, sebenarnya kita bisa baca kita bisa baca poin utama dari 100 halaman itu dalam 1 halaman aja itu biasanya di executive summary-nya. Kayak kita akhirnya bisa tahu key findings-nya dan fakta-fakta dari pelaksanaan project-nya itu seperti apa gitu kan. Apakah tujuan dari customer itu sudah tercapai dengan adanya implementasi project kita, apakah sudah puas semuanya, terus bagaimana pelaksanaannya gitu, apakah project-nya itu gagal ataukah apakah sesuai dan sebagainya gitu-gitu biasanya ditemukan dalam executive summary seperti itu teman-teman. Lalu yang kedua, review and analysis. Nah, kalau misalnya review and analysis ini berkaitan dengan kalau biasanya itu namanya analisis kondisi internal gitu ya. Kalau misalnya di organisasi ataupun di event dan sebagainya. Jadi ada aktivitas untuk akhirnya kita mengumpulkan data gitu kan. Data-data yang telah terkumpulkan pada saat kita pelaksanaan project ini gitu ya. Mulai dari kinerja manajemennya mungkin ataupun hal-hal lain yang memang bisa kita gunakan informasi tersebut untuk pelaksanaan project di masa yang akan datang atau project selanjutnya. Kita bisa review dulu nih, kira-kira misi tujuan project-nya itu seperti ini, scope-nya seperti ini, prosedurnya seperti ini, sumber daya yang digunakan itu seperti ini. Lalu juga nanti kita analisis berdasarkan data, ternyata ada masalah loh, ternyata masalahnya di kendala vendornya. Vendornya ada yang tiba-tiba memutuskan kontrak misal, ataupun tiba-tiba terdapat regulasi pemerintah yang tiba-tiba akhirnya membatasi kita untuk melaksanakan proyek ini dan sebagainya. Dan biasanya pengumpulan data-data ini, kalau misal datanya itu nggak terrecord selama berjalannya proses pengambilan pelaksanaan proyek ini, biasanya di akhir itu juga disebar gitu ya terkait dengan kuesioner, survei dan sebagainya untuk mereview biasanya itu untuk mereview kinerja dari tim proyek ini itu bagaimana. Nanti kita akan pelajari juga. Nah, setelah kita mereview, nge-analisis gitu ya, kiranya ada masalah ini, masalah itu gitu ya, masalah A, B, dan C. Tentunya kita juga harus provide rekomendasi gitu. Rekomendasi apa sih yang bisa kita lakukan dan improvement seperti apa sih yang bisa kita berikan seperti itu. Jadi fokusannya adalah kalau di bagian rekomendasi ini fokus untuk akhirnya kita mencari solusi teman-teman dari permasalahan yang terjadi selama pelaksanaan proyek. Nah, solusi kan macam-macam ya, baik itu solusi strategis, ada taktis, maupun operasional untuk mengurangi terjadinya permasalahan yang ada dalam proyek mendatang. Seperti itu. Jadi memang fokusannya lebih ke arah solusi seperti itu. Nah, kalau kita tarik mundur lagi, sebenarnya kalau di samping kanan kiri kita ya, sebenarnya kita sering loh menemui final report ini. Itu biasanya kalau di organisasi ada LPJ gitu ya, kayak laporan pertanggungjawaban atau apa. Nah, itu sebenarnya juga bagian dari the final report of the whole project seperti itu. Dan jadi ini bisa kalian jadikan acuan juga gitu dalam pelaksanaan hal tersebut. Nah, setelah rekomendasi ada juga bagian keempat atau listener atau moral value-nya itu apa sih? Ternyata hal yang perlu kita konsiderasikan itu bagaimana sih kayak gitu, baik itu dari pelaksanaan teknis ataupun dan sebagainya. Semisal contohnya, karena kita tujuan kita di awal adalah pengen pelaksanaan proyek ini berjalan dengan cepat gitu ya, efektif, efisien dan sebagainya gitu-gitu. Tapi ternyata setelah kita lakukan yang di analisis
itu ternyata dari segi review ininya, dari segi review staff atau project timnya, dia merasanya terlalu terbebani atau terlalu bagaimana seperti itu. Jadi kita listener-nya adalah, berarti selain kita memperhatikan dari segi efektif secara waktu, kita tetap juga harus perhatikan loh resource kita sebagai seorang manusia. Nah, seperti itu ya. Sebagaimana kita tahu bahwa saya manusia juga punya capek ya, punya batasannya masing-masing dan lain sebagainya. Apalagi ketika nanti kalian execute project, misal di event-event kalian, di organisasi maupun nanti di dunia profesional, kalian juga harus memperhatikan hal-hal tersebut gitu. Karena kita sebenarnya basisnya adalah manusia bukan robot seperti itu. Dan hal-hal inilah, itu adalah sebagai contoh satu ya teman-teman. Tapi hal-hal inilah yang bisa akhirnya kita jadi acuan untuk proyek-proyek di masa depan seperti itu. Contohnya ketika kita menangani proyek pembangunan gedung pertama nih seperti ini, wah masih aut-autan gitu ya. Terus kita bikin final report-nya, kita ada catatan gitu ya. Apa sih moral value yang bisa kita dapatkan? Apa sih kalau misalnya kondisi seperti ini kita harus bagaimana? Nah, itu kita bisa terapkan di pembangunan gedung selanjutnya seperti itu. Jadi akhirnya kita tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang sama atau kita tidak masuk ke lubang yang sama seperti itu. Nah, lalu kita ada bagian juga appendix biasanya itu biasanya untuk memasukkan data-data atau details terkait dengan analisis yang memang secara rinci itu kita lakukan. Misal kita melakukan analisis keuangannya atau analisis dari implementasi proyeknya itu seperti apa, misal dalam bentuk Excel yang banyak gitu. Nah, kan kita nggak bisa masukkan di bagian yang utama kan. Nah, kita bisa cantumkan di appendix atau lampiran ini. Dan pro tipsnya adalah, sarannya adalah ketika memang appendix ini kan kayak jangan seakan-akan lampiran, udah dilampirkan semua aja gitu kan. Tapi kita tetap harus pilih yang relevan teman-teman. Biar akhirnya nanti final report ini benar-benar sesuai dengan apa yang memang kita tuju seperti itu. Oke, setelah tadi kita belajar gitu ya tentang terkait dengan overview gitu ya, sebenarnya apa aja sih yang kita lakukan selama wrapping up the project gitu kan. Mulai dari tadi mengecek apakah staff resource-nya sudah dirilis ataupun vendor-vendornya sudah dipenuhi kewajibannya hingga nantinya di refurbishment-nya dilakukan untuk akhirnya transfer knowledge kepada klien atau customer kita. Kita selanjutnya akan belajar terkait dengan evaluasi dari performance dan manajemen di project ini sendiri seperti itu teman-teman. Jadi ini bagian juga kalau teman-teman bisa lihat tadi kalau misalnya di final report itu ada di review dan analisisnya. Kita dengan adanya fase ini kita mempelajari ini kita nantinya juga bisa mempermudah penulisan final report kita di bagian tersebut seperti itu. Nah, ada pertanyaan lagi nih. Seberapa penting sih sebenarnya atau penting nggak kalau menurut kalian mengetahui evaluasi kinerja pelaksanaan proyek gitu? Terus gunanya apa gitu kan? Karena orang kan sebenarnya kan nggak pengen gitu ya dievaluasi atau dia beranggapan bahwasanya udah berjalan dengan baik kok, semuanya berjalan dengan lancar dan sebagainya. Tapi apa sih menurut teman-teman pentingnya apa sih kita melakukan kinerja pelaksanaan proyek ini dan apa gunanya gitu? Oke, Faiz silakan. Oke, suaranya belum masuk ya? Atau di aku aja? Iya, suaranya belum kedengaran nih, Faiz. Oh, iya. Cek. Nah, masuk. Sip. Terima kasih atas kesempatannya, Kak. Saya izin jawab ya. Kalau menurut saya sendiri, kenapa sih penting evaluasi itu agar kesalahan yang terjadi sekarang itu tidak terjadi lagi di proyek selanjutnya. Jadi agar proyek selanjutnya itu makin lebih sempurna lagi dan evaluasi itu membuat proyek selanjutnya akan jauh-jauh lebih sempurna dibandingkan proyek-proyek yang sudah dilakukan sebelum-sebelumnya. Oke, thank you Faiz. Biar kita lebih belajar lagi gitu ya, kita belajar akhirnya apa yang masih kurang di proyek ini bisa kita pelajari lagi. Oke, thank you. Kita beralih ke penjawab kedua yang mau sharing. Nafesya, silakan.
Oke Kak, aku mungkin mau izin nambahin dikit aja. Kalau menurut pendapat aku, kenapa penting ada evaluasi kinerja pelaksanaan proyek? Karena setiap orang tuh kadang-kadang kalau kita kerja ada bias ngerasa performa saya sudah baik kayak gitu, belum bisa melihat detail-detail kecil gitu. Nah maka dari itu perlu ada mungkin kalau tingkat acara fakultas atau acara mahasiswa ada peer review, jadi mungkin orang lain yang mengoreksi kesalahan kita apa gitu. Dan menurut itu, dan dari situ kita bisa berkembang untuk menjadi lebih baik. Oke, thank you buat Fasya. Sangat-sangat rinci juga, menambahkan juga dari jawabannya Faiz tadi. Terakhir, Dimas, silakan Dimas. Tadi Dimas ya kalau nggak salah ya, resen juga ya. Iya, mungkin Dimas. Oke. Permisi Kak. Iya, sudah masuk kok suaranya. Oke, baik, tadi sempat on cam, tapi ternyata waktu saya coba off on mic itu agak error gitu Kak. Oke, jadi saya izin menambahkan juga jawaban dari Kak Nafesya dan Kak Faiz terkait dengan evaluation ini seberapa penting. Menurut saya sangat penting ya, karena kadang itu ada seseorang yang mungkin udah berpandangan atau berprinsip bahwa oh tugas saya ini udah benar semua, tapi kadang itu masih ada aja yang terlewat. Jadi kita hanya make sure aja kalau misal semua proyek-proyek atau job desk yang kita kerjain itu udah benar, dan mungkin betul kata Kak Faiz dan Kak Nafesya bisa jadi bahan perbaikan untuk kedepannya. Jadi di proyek selanjutnya ini bakal lebih baik lagi atau bakal better daripada proyek sebelumnya. Seperti itu menurut saya Kak. Terima kasih. Oke, thank you Dimas. Nah, thank you ya teman-teman buat ketiga yang coba sharing tadi. Terima kasih banyak Faiz, Nafesya dan juga Dimas saling melengkapi juga jawabannya. Menurutku sangat benar. Tadi ada beberapa key points yang aku dapat. Yang pertama, biar kita bisa lebih baik lagi dan juga biar kita meremove bias gitu ya. Karena kan ada kadang-kalanya kita menganggap oh ini udah bener kok pelaksanaannya, oh ini udah sesuai kok. Tapi bagi orang lain belum tentu seperti itu kan. Nah, seperti halnya yang ada di ilustrasi di layar ini teman-teman. Ada seorang yang mengatakan bahwasanya enggak kok ini proyek kita ini udah sangat-sangat apa ya? Udah sangat-sangat bagus gitu ya pelaksanaannya, semuanya sudah selesai dan sebagainya. Padahal di lini mungkin middle sampai bottom manajemennya ya, mungkin teman-teman yang di staff, mungkin ada di yang kepala departemen atau apa, ketika kita bicara tentang event maupun organisasi, itu dia justru merasa oh enggak loh, ternyata masih banyak gitu apa yang perlu kita evaluasi, ternyata masih banyak apa yang masih kita perlu perbaiki seperti itu. Dan inilah pentingnya akhirnya kita nanti melaksanakan sebuah evaluasi ini teman-teman. Jadi kayak overall evaluation baik itu dari tim projectnya maupun dari segi manajemen si bidang yang di top manajemen projectnya, ataupun nanti kita bicara sesuai dengan individu-individu tim membersnya seperti itu. Oke, kita bisa next. Nah, seperti ini sih teman-teman, kayak gambaran akhirnya kenapa sih kita harus gitu ya, kenapa sih kita harus melaksanakan sebuah evaluasi proyek gitu ya, karena kan kalau kita bicara nih, kita misal bicara misal pelaksanaan sebuah event deh di kampus kalian atau di organisasi kalian gitu ya, big event gitu, misal konser gitu ya, ada konser besar tahunan gitu, udah capek-capek gitu kan ya pelaksanaannya, udah beres, masih disuruh mengevaluasi gitu kan ya. Kadang kan ada effort lebih di situ ya, kayak ada harus belajar mengakses lagi, harus menilai ini lagi dan sebagainya seperti itu. Padahal sebenarnya hal tersebut juga sama pentingnya teman-teman, seperti bagian yang di planning. Karena dengan adanya evaluasi ini, kita bisa menjadikan hal ini tuh masukan untuk pelaksanaan di yang selanjutnya seperti itu. Nah, sebenarnya ya, untuk visualisasinya itu seperti ini. Kayak sejauh mana sih kita melangkah seperti itu ya. Di awal di planning gitu ya. Oke. Ketika nanti kita melaksanakan project konser gitu ya. Kita ekspektasikan ya teman-teman buat akhirnya itu ada 7.000 yang datang gitu, atau gain profit 2 miliar gitu ya, atau revenue 2 miliar gitu. Oh, ternyata yang datang cuma 5.000 gitu, atau
penjualan tiketnya cuma di bawah itu gitu, cuma 30% dari apa yang kita ekspektasikan gitu. Nah, tugas kita adalah mencari ini. Sebenarnya kenapa gitu kan? Ada problem kan di sini sebenarnya. Nah, ketika itu ada problem, berarti ada juga hal tersebut adalah yang memang kita harus selesaikan atau harus kita improve. Kira-kira kita cari tahu sebenarnya kenapa sih hal ini bisa terjadi? Kenapa sih hal ini itu apa ya bisa terjadi? Akhirnya result kita itu nggak sesuai dengan apa yang kita rencanakan, gitu. Dan ini ada beberapa area of improvement-nya berdasarkan project management, managerial process by Eric tadi, di buku tadi, itu kurang lebih ada 4 bagian utamanya. Yang pertama ada team evaluation, ada juga tim, kayak the whole timnya, lalu ada individual performance review, kayak semisal dari masing-masing kita juga nanti ada assessment-nya tersendiri gitu, ketika kita memang menjadi bagian dari individualnya secara individunya, bahkan project manajernya pun kita bisa review, kita bisa ketika kita menjadi project manager itu kita juga bisa mendapatkan evaluasi atau review terkait dengan kinerja yang udah kita lakukan, dan juga tim member. Jadi ada timnya secara tim, ada juga secara tim membernya seperti itu. Mari kita bedah. Dan ini untuk alasan juga kenapa kok akhirnya selain individual gitu ya, selain individual kita juga harus memperhatikan yang bagian tim, karena dengan adanya tim performance evaluation itu selain yang disebutkan teman-teman tadi, itu sebenarnya juga bisa berarti meaningful untuk masing-masing individu di dalamnya seperti itu. Jadi kita ada tim yang kita evaluasi timnya, tapi sebenarnya hal tersebut juga berimpact atau ngefek ke masing-masing individu yang menyusun tim tersebut. Karena dengan ada evaluasi ini, yang pertama bisa kita itu mengencourage adanya perubahan dalam perilaku di masing-masing anggota timnya seperti itu. Misal tidak ada sebuah event nih, ternyata yang di divisi acara ada satu orang yang sebenarnya itu dia nggak sadar kalau dia itu kayak slow respon atau dia pasif dan sebagainya. Tapi dengan adanya evaluasi ini diharapkan bisa ayo kita sama-sama berubah gitu. Ketika nanti kita ada acara lagi, kita di divisi acara lagi, seharusnya kita nggak boleh kayak gini loh, karena divisi acara kan cukup rumit dan sebagainya gitu. Dan yang kedua, kalau semisal kita bicara di implementasi project yang di ranah profesional ya, itu sebenarnya dengan adanya tim evaluation ini kita itu juga bisa menjadi masukan buat si tim project ini atau member dari tim project ini untuk mendukung individual career development-nya kayak gitu. Jadi yang semulanya dia masih newbie gitu ya, masih masuk ke dalam suatu project, akhirnya dievaluasi, dikasih masukan sama seniornya, seharusnya kamu gini. Akhirnya dia tahu gitu ya, dia perbaiki lagi di pelaksanaan project selanjutnya dia terus berbenah seperti itu. Jadi nanti akhirnya dia dikenal sebagai orang yang ternyata anak ini bisa loh untuk mengeksekusi ini. Akhirnya dia naik ke misal area manager dulu, lalu dia naik ke project manager dan sebagainya gitu-gitu. Jadi ketika kita mengevaluasi sebuah tim, sebenarnya kita juga memandang individu ini juga bisa mendapatkan benefitnya. Ya akhirnya kita nanti goals-nya adalah continuous improvement through organizational learning seperti itu. Jadi sebenarnya akan belajar sebuah organisasi ini juga akan belajar dari proses evaluasi tim-tim yang ada di dalamnya untuk mencapai continuous improvement. Jadi improvement yang tidak ada batasannya. Seperti kita harus cari tahu gitu. Kita nggak boleh nyaman terkait dengan keadaan yang saat ini existing gitu. Misal kalian ada pelaksanaan sebuah event gitu ya. Eventnya di skala provinsi semisal. Di skala provinsi udah bagus nih, udah mencapai 90% kabupaten kota di provinsi tersebut. Kita nggak boleh nyaman terkait dengan hal itu. Kita harus lakukan assessment lagi. Ayo kita expand ke jenjang yang lebih nasional gitu atau internasional dan sebagainya. Nah itu adalah namanya continuous improvement. Bahwasanya improvement atau akhirnya hal-hal yang perlu diperbaiki, dikembangkan, dilakukan dengan lebih baik lagi, itu dilakukan secara continuous atau terus-menerus. Seperti itu. Dan ternyata, in a macro sense, the evidence today suggests that performance evaluation is not done well.
Jadi teman-teman, berdasarkan buku yang aku baca, ya ini bukunya Eric Larson dan juga Clifford Gray, itu ternyata di dunia nyata saat ini performance evaluation atau proses untuk manajemen evaluasi kinerja tim project ataupun sebagainya itu masih belum dilakukan secara baik seperti itu. Yang pertama adalah evaluation of individuals are still left to supervisors. Jadi tidak adanya transparansi, tidak adanya keterbukaan, tidak adanya transfer knowledge, akhirnya apa yang perlu diperbaiki lagi itu masih mengendap di jajaran top management atau middle management. Jadi tim-tim pelaksana teknisnya sebenarnya nggak seberapa tahu seharusnya evaluasi kita itu apa dan apa yang harusnya kita lakukan untuk di project selanjutnya. Nah, ternyata itu. Nah, maka dari itu penting nih buat teman-teman yang nantinya mengeksekusi proyek-proyek kecil dulu di lingkungan kampus, mungkin di organisasi dan sebagainya. Please, kita harus transfer knowledge, kita harus berikan pemahaman yang bagus dengan pendekatan yang bagus juga kepada member-member dari tim kita seperti itu. Karena kan kita kalian kan udah belajar juga ya terkait dengan team building proses, teamwork dan sebagainya. Harapannya hal-hal seperti ini juga tidak terjadi seperti itu. Lalu biasanya kalau semisal dalam pelaksanaan evaluasi kinerja gitu ya, biasanya yang difokuskan itu lebih ke waktu atau cost gitu ya, atau mungkin specifications dari tim project ini sendiri. Padahal ada loh banyak hal-hal lain gitu yang sebenarnya perlu diperhatikan seperti itu. Nanti kita akan belajar lebih lanjutnya. Nah, ini teman-teman. Jadi ketika kita misal nih seperti yang aku jelaskan tadi gitu ya, bahwasanya kita sebagai project manager itu pengen projectnya cepat ya, benar-benar cepat, rasanya dalam waktu yang cepat, menggunakan resource yang murah, cost yang kita keluarkan itu nggak terlalu tinggi gitu ya, atau masih acceptable lah di kalangan nanti yang implementatornya dan sebagainya sesuai dengan spesifikasi, sehingga kita mengabaikan beberapa parameter-parameter lainnya. Parameter apa itu? Nah ini. Sebenarnya ada hal-hal lain loh teman-teman yang sebenarnya juga lebih penting daripada dari kita mengevaluasi ini aja gitu. Tapi most evaluation proses itu dia hanya berfokus pada time, cost, dan spesifikasi aja. Dia nggak fokus ke hal-hal ini gitu. Sebenarnya hal ini juga perlu diperhatikan gitu. Kayak misal team building prosesnya gitu kan. Oh, ketika kita membuat tim project, misal project sebuah event gitu, cara kita membentuk tim building-nya itu gimana sih? Cara kita membangun kepercayaan satu sama lain itu gimana sih? Cara akhirnya kita menanamkan bahwasanya ini loh, project kita bareng-bareng, bukan kita sebagai nantinya pelaksanaan teknis aja, jadi dia nggak memperhatikan terkait dengan sesuatu, pokoknya aku mengerjakan tugas, pokoknya selesai dan sebagainya. Tapi bagaimana sih kita membangun sebuah sense of belonging dari tim kita itu sendiri? Karena dengan adanya SOP yang bagus, dengan adanya kepercayaan ini ya, kepercayaan di antara tim members yang bagus, itu akhirnya nanti mengarahkan tim project yang ada di bawah naungan kita itu menjadi lebih baik seperti itu. Selain itu, kita juga bisa assess loh, kita bisa nilai atau evaluasi dari effectiveness of group decision-nya seperti apa, seperti itu. Kadang kan kita terlalu fokus gitu ya pada keputusan-keputusannya aja, tapi sebenarnya prosesnya itu gimana sih dalam pengambilan keputusan di grup itu. Semisal contoh kalian ketua pelaksana sebuah project gitu ya, kalian cuma menilai dari segi divisi A molor ya timeline-nya atau apa kayak gitu-gitu, tapi kalian nggak pernah menilai nih sebenarnya mereka itu sebagai sebuah grup, sebagai sebuah tim, itu dalam mengambil sebuah keputusan itu prosesnya gimana sih? Nah, itu teman-teman juga harus tahu di situ. Jadi nggak hanya luarannya aja, tapi the process itu menjadi salah satu bagian yang important untuk diketahui. Seperti itu, teman-teman. Kayak problem solving prosesnya seperti apa, lalu decision-nya, cara pengambilan tim itu dalam keputusan seperti apa, dan quality of information exchange, kayak yang penukaran informasi dan sebagainya itu seperti apa, apakah koordinasinya sudah dilakukan dengan sangat baik di dalam divisi itu seperti itu ataupun dengan divisi-divisi yang lainnya seperti itu. Nah, itu contoh kecil di dalam event gitu ya. Kalau kita bicara tentang dunia nyata, nanti di dunia profesional juga pasti bakal begitu.
Kalau misalnya kita hanya fokus pada mengakses luarannya aja, takutnya ada beberapa hal yang kita miss gitu. Padahal yang memproses luaran itu juga proses-proses ini itu tadi seperti itu. Jadi ini menjadi hal yang harus kita perhatikan bersama juga. Memang sangat berat dan nggak mudah seperti itu ya, karena kita dalam sebuah tim itu akan menemui berbagai orang-orang yang dengan background yang berbeda seperti itu. Nah, di buku juga di state gitu ya, bahwasanya sebelum evaluasi project itu dilaksanakan, untuk akhirnya nanti bisa lebih efektif gitu ya dalam evaluasi tim projectnya ini. Dan di awal teman-teman, jadi ini masuknya itu bisa jadi tambahan insight kalian ya di awal di tahap planning itu sudah seharusnya menetapkan beberapa hal ini seperti itu agar nanti kalian pada saat pelaksanaan di fase evaluasi kalian nggak kesusahan seperti itu. Nah, apa sih yang harus ditetapkan nih before an evaluation gitu ya? Kondisinya itu yang perlu ditetapkan itu apa sih gitu? Yang pertama tentunya performance measuring standards gitu. Kayak standar pengukuran kinerja seperti apa sih yang kita gunakan seperti itu. Apakah sudah jelas, apakah sudah detail, apakah sudah bisa diterima di antara anggota tim proyek kita seperti itu. Dan yang paling terpenting adalah apakah semua anggota tim itu mengetahui bahwasanya ada ukuran kinerja A gitu. Misal contohnya dalam sebuah organisasi seperti itu ya. Misal tiba-tiba nih si ketua organisasinya tiba-tiba menetapkan kriteria performa atau kinerja itu tingkat keaktifan di grup gitu ya misal. Tapi teman-teman stafnya nggak tahu seperti itu. Nah, jangan sampai seperti itu. Itu contoh kecilnya. Apalagi nanti ketika di dunia profesional, di mana proyeknya itu lebih tight gitu ya. Maksudnya dia lebih ada hal-hal yang perlu dikonsiderasikan dari mulai time, mulai dari cost ataupun quality. Lalu yang kedua adalah reward sistemnya. Nah, ini penting teman-teman. Karena kita bicara terkait dengan tim, pastikan dalam pelaksanaan sebuah project itu reward sistemnya udah terbangun dengan cukup bagus seperti itu. Nah, salah satunya contoh reward system adalah yang coba aku terapkan pada kesempatan kali ini gitu ya. Tadi teman-teman ada piala berbintang. Nah, itu juga adalah salah satu reward system berupa poin dan sebagainya. Nah, itu juga harus ini teman-teman. Udah harus di-set juga pada saat perencanaan project ataupun minimal sebelum evaluasi itu dilakukan seperti itu. Nah, tetapi teman-teman juga harus perhatikan bahwasanya dalam membuat reward system ini nggak selalu baik loh. Karena apa? Ada juga paradoks-paradoks yang akhirnya dengan adanya reward system ini akhirnya tim-tim membernya itu saling berkompetisi, saling menjatuhkan satu sama lain sebagainya gitu-gitu. Nah, hal tersebutlah seharusnya jangan sampai terjadi gitu. Agar nantinya tujuan kita membangun tim yang bagus tapi malah jatuh karena reward system yang kita tetapkan itu nggak sesuai. Lalu yang perlu kita akses juga trust levelnya ya di budaya organisasi itu, apakah budaya organisasi sudah cukup bagus gitu ya dalam meningkatkan kepercayaan di antara tim membersnya. Dan yang keempat itu evaluasi tim itu harus seperti yang aku katakan tadi, harus jauh-jauh melampaui cost, time, dan specification output yang menjadi parameter utama. Jadi yang penting ini teman-teman, kayak team building prosesnya bagaimana, decision making prosesnya itu bagaimana, dan lain sebagainya. Nah, hal-hal inilah yang menjadi penting gitu untuk kita ketahui selain tiga hal utama, cost, time, sama specification atau quality dari output project yang kita lakukan tadi. Seperti itu. Nah, biasanya itu seperti ini, teman-teman, untuk pelaksanaan tim evaluation-nya. Nah, biasanya ada tipikal mekanisme yang biasanya dilakukan seperti itu ya. Biasanya dilakukan dari konsultannya atau dari HRD-nya. Seperti itu, biasanya untuk mempermudah itu dia bikin semacam survei atau kuesioner seperti itu untuk mengukur kinerja tim ya sebagai the whole team gitu ya. Apakah misal ini interaksi ya, apakah interaksi di antara team members udah cukup bagus, apakah sudah cukup nyaman, apakah suasana atmosfernya juga sudah cukup baik gitu ya dibangun, ada agree disagree, nanti di assess di masing-masing tim member gitu.
Nah, bayangin teman-teman, kalau teman-teman mengimplementasikan hal-hal yang sifatnya teoritis ini di kehidupan seharian kalian, minimal di organisasi atau di event yang kalian bikin, pasti impact-nya juga jauh akan lebih gede gitu. Karena kita belajar dari kesalahan, kita perbaiki lagi, kita berproses, kita menjadi lebih baik seperti itu terus. Nah, apalagi ketika kita terapkan dalam nantinya dunia profesional seperti itu. Ini beberapa hal. Nah, selain itu, teman-teman biasanya ini kan sebagai the whole team ya, kayak dari performa timnya. Nah, tadi seperti yang udah aku jelaskan juga, selain mengukur tim, biasanya ada juga pengukuran secara individual atau team member dan juga project manager ini. Nah, biasanya yang dilakukan itu ini teman-teman, ini ada yang menarik. Jadi metode asesmennya atau bagaimana cara kita mereview performa dari berbagai hal yang terlibat di sini itu kita pakai 360 degree review. Nah, ini yang dijelaskan juga dalam buku Project Management, The Managerial Process dari Eric seperti itu. Jadi 360 degree review ini akhirnya setiap orang yang ada di dalam sebuah project ini itu juga bisa nge-assess orang-orang lain, tidak mempedulikan apa secara struktural itu bagaimana. Jadi misalnya ini project area manager ya, di bawahnya project manager misal. Dia bisa mereview si project managernya bisa mereview dia, individualnya anggota timnya bisa menilai anggota tim yang lain, bisa menilai project manajernya juga. Jadi nanti kita bisa dapatkan informasi terkait dengan review untuk masing-masing orang, tapi secara keseluruhan dan lebih adil seperti itu. Biar nantinya bias yang tadi sempat dikatakan teman-teman kalian di awal bahwasanya aku merasa udah cukup baik kok pelaksanaannya. Nah, belum tentu karena ada sudut pandang orang lain gitu juga kan. Yang belum cukup baik dan kita harus lakukan tinjauan terhadap ini itu seperti itu. Nah, ini ada contohnya ya, teman-teman, untuk template 360 degree-nya. Ya, biasanya kerjaannya teman-teman yang berfokus di HR, kalau human resource seperti itu. Dan ini nggak saklek ya biasanya kayak terkait dengan apa-apa formnya atau bentuk template-nya seperti apa. Tapi memang ini tuh biasanya digunakan untuk mengukur performance untuk masing-masing anggota yang terlibat di situ. Katanya dulu langsung bulat. Oke, kita lanjut. Nah, selain 360 degree tadi ya, kita sebagai project manager kita juga harus melakukan evaluasi secara individu kepada tim member kita seperti itu, teman-teman. Kenapa? Biar kita juga mendapatkan aspek secara kualitatifnya. Nah, kalau misal kita di sini kan kayak misal di sini ya, ini kan cuma kuantitatif kan, ada 1, 2, 3, 4, 5 gitu-gitu kan, kayak angka-angka gitu lah. Kayak mengukur dari segi quality of work-nya, dari angka dan sebagainya gitu-gitu, agree atau enggak, disagree atau apa gitu-gitu kan. Nah, tapi kita sebagai leader yang baik, kita sebagai project manager yang baik, kita sebagai pemimpin yang baik seperti itu, kita juga harus melakukan pendekatan individual review, teman-teman. Kita sebagai leader, kita harus juga mengetahui sebenarnya apa sih yang dirasakan oleh tim member kita atau project team member kita seperti itu. Untuk mengetahui secara kualitatif ya sebenarnya apa sih yang menjadi kendala atau apa sih yang buat kamu nggak nyaman atau hal-hal lainnya seperti itu. Dan ini ada beberapa tips agar nantinya ketika kita melakukan individual review atau evaluasi secara individu itu bisa berjalan dengan baik seperti itu. Yang pertama adalah kita mengawali dengan menanyakan nih, sebenarnya kontribusi apa sih yang udah kamu lakukan? Coba deh kamu review dulu. Misal, aku udah melakukan ini dalam bulan pertama. Saya udah membantu untuk membuat laporan keuangan di bulan keduanya, lalu mengimplementasikan ini di bulan ketiga. Oh, oke gitu. Kita apresiasi terlebih dahulu dan sebagainya seperti itu. Lalu ini kita yang poin 2 ini cukup krusial ya teman-teman. Kadang ketika kita sebagai seorang leader, secara naluriah atau tidak kita sadari gitu ya, ada kalanya kita membandingkan gitu ya, membandingkan dari si tim member ini dengan tim member lainnya. Oh, seharusnya kamu ini nggak gini loh,
coba lihat itu teman kamu yang ada di divisi lain, dia kinerjanya lebih bagus, lebih sebagainya. Nah, itu sebenarnya menjadi hal yang seharusnya kita hindari, teman-teman. Karena apa? Dengan adanya statement seperti itu, kita sebagai manusia pastinya pasti nggak terima dong kayak hal-hal tersebut dong. Dan hal tersebut itu bisa akhirnya bermuara pada perpecahan di antara performa tim yang sedang kita bangun itu. Kayak gitu. Jadi itu harus benar-benar kita perhatikan. Nah, selain itu, kita juga harus fokus ketika kita memberikan review gitu ya, teman-teman. Kita sebagai leader memberikan review gitu. Semisal Faiz nih, itu leadernya timnya Navesha gitu kan. Terus si Faiz pengen mereview gitu performance-nya Navesha di dalam suatu forum tersendiri gitu lah. Nah, fokusannya itu jangan sampai ke individu secara personalnya gitu, tapi lebih fokus ke behavior dari si individu yang akan kita review performa atau kita evaluasi seperti itu. Misal, oh kamu itu orangnya adalah keras kepala, atau kamu orangnya adalah terlahir dari keluarga yang gini 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 gini, akhirnya kamu gini gini gini. Jangan sampai seperti itu, tapi lebih ke behaviornya. Misal, oh ketika kamu saya dapatkan informasi, saya berikan informasi, kamu tidak langsung mengomunikasikannya dengan orang-orang yang lain sebagainya. Jadi lebih ke behavior, apa yang dia lakukan, bukan secara personalnya. Nah, itu cukup agar mereka itu bisa menerima saran dan masukan kita dengan baik tanpa merasa, kok aku merasa dipojokkan ya, kok aku merasa disalah-salahkan terus ya, kok aku merasa dibandingkan gitu ya. Seperti itu. Dan yang keempat adalah konsisten dan adil dalam memperlakukan semua anggota tim. Karena leader yang baik adalah seperti itu, kita punya dua telinga, tapi sudah seharusnya kita menerima banyak informasi secara adil, konsisten untuk semua anggota tim. Seperti itu. Ini. Project manager should be constantly giving team members feedback dalam pelaksanaan proyek itu. Sehingga di setiap tim membersnya itu bisa muncul nih ide-ide yang lebih bagus, bisa performance-nya itu bisa meningkat seperti itu. Nah, itu adalah yang kita pelajari ya, terkait bagaimana sih sebenarnya kita mengevaluasi terkait dengan performance dari manajemen maupun dari segi fungsionalnya seperti itu. Dari segi tim, individu maupun dari project management, project manajernya seperti itu. Mostly yang aku baca itu kalau semisal secara kuantitatif itu paling mudah digunakan ya kayak gini, kayak kuesioner untuk mengukur beberapa kinerja, dan juga kita melakukan pendekatan secara individu ke masing-masing individu atau team members-nya seperti itu. Oke, kita akan masuk ke bagian yang terakhir, project closure retrospektif. Nah, aku akan jelaskan retrospektif melalui gambar ini. Tapi ada yang mau nyoba dulu nggak? Kiranya kalian mendefinisikan gambar ini tuh seperti apa? Kalau kalian nangkep gambar ini tuh seperti apa sih? Ada yang mau nyoba? Gak ada bener salah? Yang masih belum coba beropini tadi nggak apa-apa, kalau mau cerita ataupun teman-teman tadi juga nggak apa-apa. Bebas saja, nggak selalu apa ya, menceritakan ini juga nggak apa-apa. Tapi kalau menurut kalian ada gambar ini mas, ada gambar ini, gitu-gitu aja juga nggak apa-apa. Aku pengen tahu kalian menganggapnya kalau misal sebagai orang awam itu menganggap gambar ini tuh mempunyai cerita yang seperti apa sih? Gitu. Oke, sambil kita lihat sejenak ya. Kita menunggu apakah ada yang ingin bercerita. Ayo guys, mungkin kalian mau menunjukkan kreativitas kalian nih lewat ngedeskripsiin ada 3 gambar ini. Boleh banget, jangan malu-malu, jangan takut-takut, karena kata Kak Yoga tadi nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, dan semua jawaban itu pasti diterima. Gitu. Jadi kalian boleh banget nih langsung raise hand. Kalau ada ide nih, kira-kira ini gambarnya nyeritain apa sih? Betul. Salah saja kita sharing gitu ya. Ada yang mau nyoba? Oke.
Kalau nggak ada, aku coba jelasin ya. Nah, project retrospektif. Nah, jadi kalian nanti kalau misal bicara project closure atau di manajemen project secara luasnya akan menemui istilah ini teman-teman, retrospektif gitu. Kalau kita kembali tadi fokusannya di awal tadi kan ini ya. Nah, ini lesson learned gitu kan. Guna peningkatan performa eksekusi proyek selanjutnya. Jadi sebenarnya adalah perspektif itu. Nah, apa sih hubungannya sama ini? Gitu. Nah, sebenarnya kita dalam sebuah proyek tim itu direpresentasikan dari anak-anak yang menggambar untuk menggambar sebuah proyek lukisan seperti itulah sebenarnya itu. Jadi terus si ibu gurunya ini akhirnya mengarahkan, oh kalau kamu bikin ini itu enaknya dicampur warnanya sama yang ini loh, biar nantinya warnanya lebih terang atau lebih bagus gitu ya. Kalau misalnya membuat garis, itu bikin garis yang semu dulu, baru nanti di bold lagi seperti itu. Oh, kalau misalnya menggambar tuh, kalau misal ada teknik ini tuh baiknya digunakan menggunakan cat yang ini loh, kayak gitu-gitu. Ada guru yang atau ada fasilitator yang akhirnya membimbing tim project anak-anak kecil ini untuk menghasilkan lukisan-lukisan yang bagus. Hingga akhirnya ketika mereka bertumbuh, ketika mereka mencoba lagi, oh baik Bu Guru, saya coba aplikasikan saran Ibu Guru ya. Gitu. Akhirnya dia menghasilkan karya yang spektakuler seperti itu. Dan tidak hanya itu, ternyata anak-anak kecil ini udah cukup pinter nih. Terus ibu gurunya juga cekatan. Jadi apa yang ibu gurunya sampaikan tadi sama ibu gurunya itu dibukukan gitu. Jadi mereka si ibu guru ini nggak hanya menyampaikan secara kata-kata, tapi dia juga bikin seperti buku gitu. Biar nantinya ketika si anak-anak TK ini melakukan gambar, ada project menggambar lagi, dia bisa buka si buku ini untuk guidelines gitu. Nah, itulah retrospektif proses, teman-teman. Jadi, retrospektif adalah salah satu metode dalam kita itu menganalisa pas project event atau project yang memang telah kita laksanakan ya sebelumnya, untuk akhirnya kita mengetahui apa yang telah dilaksanakan, apa yang tidak dilaksanakan, hal-hal apa saja yang perlu kita pelajari lebih lanjut untuk pelaksanaan project sebelumnya, action plan-nya apa, dan lain sebagainya, sehingga kita itu bisa mengimprove dari segi manajemen project kita, hingga nantinya continuous improvement ini bisa diimplementasikan dengan baik untuk output project yang lebih baik juga. Seperti itu. Jadi retrospektif ini lebih ke suatu metode. Jadi kita bayangkan kita adalah tim projectnya ini, lalu ada ibu gurunya di sini. Ketika nanti ibu gurunya ini mengamati gitu ya, mengamati dari segi si tim project anak-anak TK ini menggambar, dia bisa tahu oh sebenarnya kurangnya di sini, terus bisa disampaikan, dan akhirnya seiring berjalannya waktu anak-anak ini bisa menghasilkan lukisan yang spektakuler seperti itu. Nah, itu adalah salah satu representasi secara sederhana ya teman-teman, kayak metode retrospektif ini. Jadi tujuan adanya metodologi retrospektif ini adalah untuk menggunakan kembali solusi yang telah diformulasikan pada proyek sebelumnya, dan untuk akhirnya kita menghindari adanya repetitive mistakes atau kita melakukan kesalahan yang sama. Seperti itu. Jadi aku nanti akan cerita terkait dengan retrospektif ini. Jadi metode retrospektif ini terdiri dari beberapa fase gitu ya. Ada 9 fase penting. Yang pertama, initiating the retrospektif. Kayak kita menginisiasi dari metode ini sendiri. Jadi intinya retrospektif ini adalah untuk mereview atau mengevaluasi tim ini, sebuah tim atau sebuah project, tapi biasanya itu dengan bantuan fasilitator, teman-teman. Jadi nggak dari kita, misal kita project manajernya, nggak secara saklek kita sebagai project manager yang evaluasi itu enggak, tapi biasanya ada fasilitatornya kayak gitu.
Nah, kalau misal di sini tadi digambarkan dari seorang guru yang menjadi fasilitator gitu kan. Yang pertama, tahapan pertama adalah inisiasi di retrospektif. Skala yang akan kita assess itu seberapa sih? Apakah nantinya dalam sebuah proyek yang 6 bulan ini kita assess selama 2 bulan sekali, atau 4 bulan sekali, atau 6 bulan sekali, atau kayak gimana sih seperti itu. Nah, itu kita perlu bicarakan dulu di tahap initiating the retrospective methodology ini. Lalu yang kedua, metode ini itu biasanya menggunakan independent fasilitator. Jadi independen adalah jadi orang yang dipilih menjadi fasilitator ini adalah sebenarnya orang yang tidak memiliki kepentingan atau tidak memiliki keterlibatan secara langsung dalam proyek itu tadi, kayak gitu. Jadi semisal ada proyek terkait dengan pelaksanaan pembangunan gelora gitu ya dari pemerintah ke si tim konstruksi itu. Nah, akhirnya dia menggunakan fasilitator misal dari konsultan lain atau sebagainya untuk akhirnya dia itu bersifat secara independen, tidak terlibat dan tidak memiliki kepentingan secara langsung dalam proyek. Nah, tugasnya apa sih si fasilitator ini? Tugasnya adalah mengumpulkan dan mengimplementasikan listener untuk memperbaiki manajemen proyek saat ini dan di saat yang akan datang. Nah, sama halnya dengan si ibu guru ini tadi. Dia sebenarnya adalah sebagai fasilitator. Dia mengetahui, dia mengumpulkan data apa-apa aja sih yang perlu diperbaiki, apa-apa aja sih yang perlu di-improve untuk kebergunaan proyek di masa yang akan datang. Seperti itu. Lalu tahap ketiga adalah managing the retrospective. Jadi kita harus nge-manage, misal kita udah merencanakan ya, project plan-nya sampai misal ada 6 bulan gitu ya. Kita juga harus merencanakan, misal di 2 bulan sekali kita lakukan retrospektif gitu ya, atau kita lakukan apa assessment gitu ya dengan menggunakan fasilitator itu kayak gitu. Kurang lebih secara visual digambarkan seperti ini. Dan dengan adanya kita terus belajar di dalam proses project life cycle kita itu bisa mengantarkan kita kepada budaya organisasi yang selalu ingin belajar, selalu ingin selalu continuous improvement dan sebagainya seperti itu. Dan hal tersebut sangat baik ya bagi sebuah organisasi daripada kita melakukan kesalahan yang berulang-ulang terus seperti itu. Dan ini nomor 4, overseeing post project retrospective yang kayak tadi. Jadi biasanya memang dari kayak cek gitu, fasilitator menggunakan kuesioner survei untuk memulai post project retrospective. Jadi misal projectnya ini udah selesai gitu ya, lalu di review nih. Oh, apakah objektifnya atau strateginya itu udah sesuai, nanti dianalisis di sini dan sebagainya. Jadi si ibu guru ini mencatat, oh apakah udah sesuai ya, misal disuruh gambar tentang lukisan budaya gitu. Apakah memang mereka udah menggambar terkait dengan lukisan budaya atau belum kayak gitu-gitu. Nah, contoh kecilnya seperti itu. Nah, itu biasanya fasilitator akan mengakses ini setelah proyek itu berjalan. Nah, setelah di-assess, lalu di-review nih. Nah, yang di-review pertama adalah proses dan metodenya. Jadi prosesnya dulu di-review gitu. Apakah proses pelaksanaan proyek ini sudah berjalan dengan bagus, kayak gitu. Mungkin proses review itu biasanya diawali dari kayak misal apakah dalam tahap planning itu perencanaannya sudah cukup bagus mulai dari strateginya, kriteria pemilihan proyeknya, ruang lingkupnya, dan sebagainya, kayak gitu-gitu. Atau kalau misalnya kita bicara metode, apakah metodenya udah benar? Tadi aku sampaikan di awal, ketika ada project membuat suatu device elektronik gitu ya, apakah dengan metode coding yang A itu udah sesuai ataukah belum? Nah, itu kan lebih ke metode. Kalau proses itu lebih ke bagaimana kita merencanakan sebuah project itu dengan baik. Nah, selain proses dan metode, yang harus direview juga organisasinya. Biasanya itu yang direview itu lebih ke budaya organisasi. Apakah memang organizational culture ini sudah sangat bisa mensupport dari ketercapaian dari proyek objektif ini atau belum. Seperti itu. Nah, terus yang ketujuh, ketika udah proses dan metodenya direview, organisasinya direview, lalu si fasilitator ini akan melaksanakan retrospective session, di mana nanti ada seperti meeting khusus gitu sama the whole project team,
untuk akhirnya fasilitator menggali lebih dalam nih, sebenarnya penyebab masalah apa sih yang terlibat di misalnya ada stakeholder, individu dan sebagainya kayak gitu-gitu. Dan diawali dengan penyampaian laporan dulu dari si fasilitator seperti itu. Jadi nanti fasilitator sesuai dengan bahasanya, mereka akhirnya memfasilitasi orang-orang yang terlibat secara langsung di dalam sebuah tim, baik itu manajernya maupun dari segi staff tim membernya, itu akhirnya untuk saling terbuka untuk akhirnya menemukan cara baru dalam penanganan masalah dan pelaksanaan proyek yang lebih baik seperti itu. Dan retrospektif ini seperti yang aku udah kasih clue di sini adalah aku kasih gambar sebuah buku, karena memang hasil dari retrospektif ini nantinya akan dibuat sebuah dokumen seperti itu teman-teman. Dan dokumen ini nanti bisa diakses kapanpun oleh si project timnya itu sendiri. Nah, seperti itu. Jadi misal hasil retrospektif yang dibikin oleh fasilitator ini itu misal diserahkan kepada salah satu anggota tim proyek, di mana tim proyek lainnya bisa bertanya kepada salah satu anggota tim tersebut untuk akhirnya gimana sih terkait dengan hasil kinerjanya seperti itu. Itu bisa teman-teman. Karena kan tadi setelah aku juga sempat bilang fasilitator ini adalah orang yang independen juga kan. Dia tidak mempunyai interest dan tidak mempunyai keterlibatan dalam proyek ini secara langsung. Dan yang terpenting juga receiving, kayak kita menyimpan dokumen-dokumen retrospektifnya itu sendiri agar kita bisa pelajari lebih lanjut ketika mau pelaksanaan proyek nantinya. Ataupun ketika dengan tim yang berbeda, kita bisa jelaskan dengan lebih baik karena kita ada dokumen secara tertulis yang mungkin lebih memudahkan secara visual. Dan biasanya itu penyimpanannya itu terserah manajemen timnya, ada yang diklasifikasikan berdasarkan tipe atau karakteristik proyek dan sebagainya. Seperti itu. Jadi beberapa ini tadi itu metode biasanya memang dilakukan perusahaan setelah melakukan wrapping up itu tadi, biasanya metodenya yang digunakan adalah retrospective session ini untuk akhirnya mengetahui nih dari sudut pandang seorang fasilitator yang independen itu sebenarnya apa sih yang perlu ditangani atau yang perlu diubah untuk akhirnya mencapai continuous improvement dari sebuah project team secara menyeluruh. Dan sesi yang terakhir adalah selebrasi atau untuk menutup sebuah project itu kita nggak harus melulu saklek terkait dengan hal-hal yang teknis seperti tadi, misal performance review kah, atau tim evaluation kah, ataukah ada evaluasi dan sebagainya kah. Tapi jangan lupa untuk selebrasi, atau kita juga harus adakan loh sesi-sesi selebrasi untuk akhirnya menandakan bahwasanya kita udah sama-sama menyelesaikan nih sebuah project ini gitu kan. Kayak kita saling mengapresiasi di situ. Kayak gitu. Kita sebagai leader sudah seharusnya juga memfasilitasi para anggota-anggota tim kita dalam hal tersebut agar nantinya ada perasaan secara psikologis atau emosional itu proyek ini berhasil kita lakukan dan ini berkat kerja keras tim kita juga dengan adanya koordinasi yang bagus sehingga efeknya di pelaksanaan proyek-proyek selanjutnya itu jauh lebih bagus seperti itu. Sebagai contoh, misal kalian ada proyek konser itu ya dari sebuah event di organisasi kalian gitu. After pelaksanaan, mungkin beberapa hari setelah pelaksanaan, yuk farewell party. Kita selain pemaparan dari final report kita masing-masing divisi, kita juga saling selebrasi gitu ya, saling mengapresiasi satu sama lain. Dan seperti biasanya ini yang biasanya dilakukan, ada reward giving gitu. Misal kalau aku dulu di manajemen event di kampusku, ada yang program pengenalan kampus itu ada sesi farewell party di mana farewell party-nya itu ada kayak seperti reward gitu. Jadi kayak misal divisi